Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT mengungkap ada 4 detik pertama yang dilakukan pilot saat pesawat mengalami kemiringan 35 derajat ke kiri. Saat itu, pilot justru memiringkan kemudi ke kiri, sementara posisi sayap pesawat juga bergeleng ke kiri. Hal itu yang membuat pesawat semakin ke kiri, kemudian terjatuh. Hal tersebut disampaikan Nur Cahyo Utomo selaku Ketua Subkomite Penerbangan KNKT saat jumpa pers di kantor KNKT Jalan Medan Merdeka Timur, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Kamis 10 November 2022. Ada beberapa syarat, banyak syarat yang bisa menonaktifkan CTSM ini. Salah satunya adalah 1,5 detik ini terjadi atau tercapai pada pukul 14.39.40 waktu Indonesia Barat. Jadi saat itu sudah mencapai kondisi di mana CTSM harusnya mematikan autothrottle. Pada saat itu pesawat masih berbelok ke kanan dengan sudut sekitar 15 derajat. Namun demikian autothrottle-nya masih tetap aktif. Akhirnya pada pukul 14.40.10, jadi 30 detik kemudian, autothrottle menjadi nonaktif. Jadi CTSM menonaktifkan autothrottle pada 30 detik setelah yang seharusnya. Investigasi meyakini bahwa keterlambatan ini disebabkan karena ada pengaturan flight spoiler yang tidak sesuai, sehingga pembukaan sudut yang terjadi diterima oleh komputer posisinya tidak sesuai dengan yang sesungguhnya. Jadi sesungguhnya sudah membuka 2,5, tetapi yang diterima oleh komputer sudutnya lebih kecil, sehingga CTSM-nya tidak aktif. Ketidaksesuaian sudut informasi ini kami yakini karena adanya penyetelan atau rigging pada flight spoiler. Pada saat itu aturan penyetelan atau rigging flight spoiler ini diperlukan apabila ada pelepasan flight spoiler atau kerusakan pada flight spoiler dan dilakukan perbaikan, maka perlu adanya pengaturan ulang. Selama pesawat ini dioperasikan di Indonesia sejak tahun 2012, belum pernah dilakukan penyetelan atau rigging pada flight spoiler. Jadi untuk menyampaikan apa yang menjadi masalah dengan perbedaan mesin, apabila pesawat tenaga mesinnya bergerak sama, maka pesawat akan bergerak lurus. Namun demikian arah terbangnya akan lurus. Namun demikian apabila salah satu mesin tenaganya lebih besar, maka salah satu bagian sayap akan didorong lebih daripada bagian sayap yang lain, sehingga akan membuat pesawat ini bergeleng atau dalam istilah penerbangan disebut yaw. Jadi kalau misalnya terlihat pesawat seperti ini, kedua mesin bergerak menghasilkan tenaga yang sama, maka pesawatnya lurus. Tetapi kalau kanan menghasilkan pesawat dan tenaga yang lebih besar, maka bagian sayap ini akan didorong lebih, sehingga pesawatnya akan yawing istilahnya, tetapi bergeraknya tetap lurus. Jadi bergeraknya tetap lurus, tapi hidupnya agak menggeleng. Nah, itulah yang terjadi. Jadi asimetri yang terjadi ini menimbulkan perbedaan tenaga mesin yang akibatnya pesawatnya akan bergeleng atau yawing. Secara aerodinamik, pesawat yang mengalami yaw akan diikuti dengan mengguling atau roll. Pesawatnya akan miring. Yang terjadi pada penerbangan ini adalah bahwa gaya yang membelokkan atau memiringkan pesawat ke kiri oleh adanya perbedaan tenaga mesin menjadi lebih besar dari gaya yang membelokkan ke kanan oleh aileron dan flight spoiler. Jadi autopilot memerintahkan pesawatnya belok ke kanan, tetapi tenaga mesin memberi gaya pesawatnya belok ke kiri. Dan terjadi bahwa tenaga yang membelokkan ke kiri lebih besar, sehingga pesawat yang tadi seharusnya membelok ke kanan berubah menjadi berbelok ke kiri.